Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Tipoi dari kelas 1B jurusan D3 Kebidanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Materi ini sangat penting untuk kita calon bidan karena pengaturan hormon berperan besar dalam siklus menstruasi, ovulasi, kehamilan, dan proses laktasi. Mekanisme umpan balik hormon adalah sistem pengaturan tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar hormon agar tetap stabil, atau yang disebut homeostasis. Artinya, ketika kadar suatu hormon meningkat atau menurun, tubuh akan memberikan sinyal ke kelenjar penghasil hormon agar menyesuaikan produksinya. Ada dua jenis utama. Yang pertama, ada umpan balik negatif. Terjadi ketika kadar hormon tinggi, tubuh menurunkan produksinya. Sebaliknya, jika kadar hormon rendah, tubuh akan meningkatkan produksinya. Sebagai contoh, ketika kadar estrogen meningkat, hipotalamus dan hipofisis menurunkan pelepasan FSH agar folikel baru tidak tumbuh bersamaan. Yang kedua, ada umpan balik positif. Terjadi ketika peningkatan suatu hormon justru merangsang peningkatan hormon lain. Contoh, menjelang ovulasi, kadar estrogen tinggi justru meningkatkan sekresi LH dari hipofisis yang menyebabkan ovulasi atau pelepasan sel telur. Hubungan antara hipotalamus, hipofisis, dan gonad adalah sistem reproduksi yang dikendalikan oleh sumbu hipotalamus, hipofisis, dan gonad yang bekerja seperti rantai komunikasi hormon. Hipotalamus menghasilkan GnRH yang berfungsi merangsang kelenjar hipofisis anterior. Hipofisis anterior merespon dengan mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang pada pematangan folikel di ovarium pada wanita dan spermatogenesis di testis pada pria. LH atau luteinizing hormone memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum pada wanita serta merangsang produksi testosteron pada pria. Ovarium atau testis gonad akan menghasilkan estrogen dan progesteron pada wanita, testosteron pada pria. Hormon-hormon ini kemudian memberi umpan balik ke hipotalamus dan hipofisis agar kadar tetap seimbang. Hormon pada sistem reproduksi wanita, yang pertama ada estrogen, diproduksi oleh folikel ovarium yang berperan dalam pembentukan karakteristik seksual sekunder dan penebalan endometrium. Kadar tinggi estrogen sebelum ovulasi memicu umpan balik positif atau pelepasan LH. Yang kedua ada progesteron, diproduksi oleh korpus luteum yang berfungsi mempertahankan lapisan endometrium agar siap menerima hasil pembuahan, memberikan umpan balik negatif untuk memberikan sekresi FSH dan LH setelah ovulasi. Yang ketiga ada prolaktin, diproduksi oleh hipofisis anterior yang merangsang kelenjar payudara memproduksi ASI. Yang keempat ada oksitosin, dihasilkan oleh hipotalamus yang disimpan di hipofisis posterior, merangsang kontraksi rahim saat persalinan dan pengeluaran ASI saat menyusui. Dan yang terakhir ada hormon pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada FSH, merangsang pembentukan sperma di tubulus seminiferus. Yang kedua ada LH, merangsang sel Leydig, menghasilkan testosteron yang mengatur spermatogenesis dan membentuk karakteristik seksual sekunder pria. Kadar testosteron tinggi menjadi umpan balik negatif ke hipotalamus agar mengurangi GnRH. Jadi, mekanisme umpan balik hormon merupakan sistem pengendalian yang menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Pada sistem reproduksi, kerjasama antara hipotalamus, hipofisis, dan gonad sangat penting untuk mengatur ovulasi, spermatogenesis, kehamilan, dan laktasi. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.